Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Arif Munawar dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Ohm dan hambatan. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya pada tahun 1827 George Simon melalui karyanya yang berjudul The Galvanic Circuit Investigate Mathematically. Seperti ini bunyi hukum Ohm. Besar arus listrik yang berlambang I yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial yang berlambang V yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya yang berlambang R. Nah, untuk rumus hukum Ohm sendiri kita bisa tulis dengan V sama dengan I PI dikali R. V itu merupakan tegangan listrik, I merupakan kuat arus, dan R merupakan hambatan. Kalau kita ingin mencari tegangan listrik, kita bisa gunakan rumus V sama dengan I kali R atau yang tadi. Kalau kita ingin mencari kuat arus listrik, kita harus menggunakan rumus I, di mana I itu merupakan arus listrik sama dengan V per N. Nah, kalau yang ingin mencari hambatan itu bagaimana? Nah, seperti ini. Kalau untuk mencari hambatan, kita bisa menggunakan rumus R di mana itu merupakan hambatan sama dengan V per I. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai rangkaian hambatan listrik. Secara umum, rangkaian hambatan listrik dikelompokkan menjadi 3, yaitu hambatan seri, hambatan paralel, maupun gabungan keduanya. Untuk membuat rangkaian hambatan seri maupun paralel, minimal diperlukan 2 hambatan. Adapun untuk membuat rangkaian hambatan kombinasi seri paralel, minimal diperlukan 3 hambatan. Jenis-jenis rangkaian hambatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, jenis rangkaian hambatan yang dipilih bergantung pada tujuannya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan seri. 2 hambatan atau lebih yang disusun secara berurutan disebut hambatan seri. Hambatan yang disusun seri akan membentuk rangkaian listrik tak bercabang. Kuat arus listrik yang mengalir di setiap titik besarnya sama. Tujuan rangkaian hambatan seri yaitu untuk memperbesar nilai hambatan listrik dan membagi beda potensial dari sumber tegangan. Rangkaian hambatan seri dapat diganti dengan sebuah hambatan yang disebut hambatan pengganti seri atau berlambang R. 3 buah lampu masing-masing hambatan R1, R2, dan R3 disusun seri, dihubungkan dengan baterai yang tegangannya V menyebabkan arus listrik yang mengalir, yaitu yang berlambang I. Tegangan sebesar V dibagikan ke 3 hambatan masing-masing V1, V2, dan V3 sehingga berlaku V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, pada rangkaian seri tak bercabang berlaku I sama dengan 1I sama dengan 12I. I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Selanjutnya, hambatan paralel.
Dua hambatan atau lebih yang disusun secara berdampingan itu disebut dengan hambatan paralel. Hambatan yang disusun paralel akan membentuk rangkaian listrik bercabang dan memiliki lebih dari satu jalur arus listrik. Susunannya juga pun dapat diganti dengan sebuah hambatan yang disebut dengan hambatan pengganti paralel atau rangkaian hambatan paralel berfungsi untuk membagi arus listrik. 3 buah lampu masing-masing hambatannya R1, R2, dan R3 disusun paralel dihubungkan dengan bata yang tegangannya V, menyebabkan arus listrik yang mengalir I besar kuat arus I1, I2, dan I3 yang mengalir pada masing-masing lampu yang hambatannya masing-masing R1, R2, dan R3. Sesuai hukum Ohm yang tadi sudah saya jelaskan, dirumuskan I1 sama dengan V dibagi R1, I2 dibagi I2 sama dengan V dibagi R2, I3 sama dengan V dibagi R3. Untuk ujung-ujung hambatan R1, R2, R3 dan baterai masing-masing bertemu pada satu titik percabangan. Besar beda potensial tegangan seluruhnya itu sama, sehingga berlaku V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Besar kuat arus dihitung dengan rumus I sama dengan V per Rp. Rumus hambatan pengganti paralel itu sama dengan 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 R3. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.